Dunia pendidikan dan kegiatan belajar mengajar turut terdampak oleh situasi pandemi virus corona atau COVID-19 yang menuntut para penyedia layanan pendidikan, termasuk sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Hal ini dilakukan demi memungkinkan proses pembelajaran anak-anak di Indonesia dapat terus berlangsung. Situasi pandemi ini telah membuat banyak sekolah menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Aktivitas belajar di sekolah mengalami perpindahan, berganti dengan aktivitas belajar dari rumah, baik itu menggunakan metode daring maupun luring, di mana praktiknya pun bervariasi di berbagai daerah. Seluruh pihak tentu menjadi harus beradaptasi dengan perubahan ini, baik itu sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, siswa, dan juga orang tua. Lantas, bagaimana kisah para guru dalam menghadapi situasi tersebut? Tantangan apa yang mereka hadapi? Bagaimana guru memanfaatkan kurikulum darurat yang sudah diumumkan oleh pemerintah sebagai salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Upaya apa yang bisa dilakukan dalam merancang dan mendesain pembelajaran? Di video ini, guru di sebuah sekolah di Provinsi Kalimantan Utara, salah satu provinsi mitra program kemitraan inovasi, menceritakan pengalamannya, termasuk tentang bagaimana ia beradaptasi, berinovasi, merancang, dan meramu materi pembelajaran, dan secara kreatif terus memotivasi siswanya agar tetap semangat dalam belajar, meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya Dini, saya seorang guru yang mengajar di SDN 008 Tanjung Palas Timur, Kalimantan Utara. Saat pandemi terjadi dan mulai memasuki Indonesia, dan kami mendapatkan pemberitahuan bahwa sekolah akan ditutup dan anak-anak akan belajar dari rumah. Sesungguhnya pada saat itu saya tidak pernah berpikir bahwa sekolah akan ditutup selama ini. Saya harus mempersiapkan anak-anak untuk belajar di rumah, harus membuatkan mereka modul atau las. Nah, waktu itu saya tidak terlalu khawatir karena anak-anak sudah pernah belajar. Namun yang membuat saya khawatir itu adalah saat semester 2 dimulai. Pada saat itu saya harus menerima siswa-siswi yang sama sekali belum pernah sekolah. Mereka masih memiliki kemampuan mengenal huruf yang sangat rendah, sehingga saya berpikir bahwa ini akan sulit jika saya harus mengajar mereka tanpa bertemu langsung, dan itu cukup membuat saya bingung. Tantangan lain yang kami hadapi saat memprogramkan pembelajaran di masa pandemi adalah bagaimana cara menjangkau semua siswa. Selain kesulitan sinyal, khususnya untuk siswa-siswa yang tinggal di perkebunan sawit, itu mereka tidak memiliki sinyal telepon seperti itu. Selain sinyal telepon juga mereka tidak memiliki sarana yang dibutuhkan, yaitu handphone pintar ya. Jadi akan sulit mereka untuk jika kami harus memprogramkan pembelajaran melalui daring, sehingga kami akhirnya memutuskan membuat pembelajaran luring dan menggunakan modul cetak untuk anak-anak. Tulis kaki. Dan A dibaca sama. Ini P dan I dibaca ya, jadinya sapi. Nah, kemudian saya juga melakukan tes assessment formatif, itu bertujuan untuk melihat perkembangan mereka, dan saya kemudian evaluasi mengapa siswa tersebut perkembangan pengenalan hurufnya masih tetap. Nah, ternyata orang tua dari siswa-siswi kami ini bukanlah orang-orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Bahkan beberapa dari mereka itu masih belum bisa membaca. Sehingga memang anak-anak ini sangat kesulitan, dan siswa ini akhirnya sulit mengejar target belajar mereka. Nah, akhirnya siswa-siswa inilah yang saya berikan perhatian khusus, di mana mereka mendapat pertemuan itu lebih dari 1 kali seminggu. Pelatihan adaptasi modul yang dilaksanakan oleh inovasi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan itu sangat-sangat membantu kami sebagai guru untuk akhirnya dapat menyediakan bahan modul yang cukup untuk anak-anak kami yang dapat mereka gunakan.
kami telah didampingi oleh Inovasi dan Dinas Pendidikan itu sejak tahun 2017, 2018 hingga tahun 2020. Nah, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Inovasi dulu pada tahun 2017, 2018 saat kami KKG itu sebenarnya sangat membantu terhadap kegiatan kami saat ini dalam mengelola pembelajaran selama BDR. Ya, saya rasa di luar sana banyak guru-guru juga mungkin yang memiliki permasalahan yang sama. Mungkin untuk daerah-daerah yang tanpa sinyal listrik dan keterbatasan smartphone, mungkin mereka akan kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran daring, sehingga mungkin di sini saya rasa akan sangat dibutuhkan pendampingan atau bantuan terhadap guru-guru ini, bagaimana akhirnya mereka bisa menemukan strategi yang tepat dan juga cara yang terbaik, atau bagaimana cara mengadaptasi modul atau menyediakan bahan ajar atau juga strategi untuk bisa mengelola pembelajaran di masa pandemi.